Coba saya tanya, terus nanti kamu coba pahami artinya. Oke, mau. Oke? Langsung tok tok tak tok tak tok gitu ya. Flexing. Flexing itu pamer ya kan. Degrading. Degrading penurunan ya. Degrading tuh menghina, merendahkan. Oh iya, itu Gitu. merendahkan orang lain. Basically, Biasanya gitu. pada dasarnya, Oke. which is Yang mana adalah oke. gitu. San Mori. Sunday morning ride. Yes, good. Valid no kecot. Hello everyone, kembali lagi dengan kami di podcast Sahabat Sahabat Seperjalanan. Seperjalanan. Podcastnya para imam dan frater Projo Projo Jakarta. Jakarta. Wuh. Luar biasa. Luar biasa. Nih sekarang kita sudah kedatangan tamu spesial. Spesial luar biasa. Luar biasa. The Godfather of YouTube. Yes. Janganlah. Enggak ya? Ini Bercanda ya, ya, Dan? Romo Yose. Romo Yose. Halo guys. Yes. Udah lama nih kita nggak bonding-bonding. Yes. Mudah-mudahan malam ini kita bisa deep talking lah. Oke, mau bener nih. Ya karena podcast ini adalah podcast yang membuat hidup kita aja work life balance ya. Jadi karena podcast isinya daging semua supaya kita nggak overwork. Jadi kita harus dengerin podcast ini supaya work life balance kita ada gitu. Ya ada waktu buat zen dikit lah. Ih, bener banget, Romo. Udah lama loh kalau nggak kita harus punya time healing. Ih, bener. Supaya kita nggak kerja terus belajar terus mikirin panggilan terus sedikit-sedikit tuh kita harus betul-betul punya bisa self talking dengan diri kita gitu. Self love. Self reward. Ini saya mau tanya dulu nih sebelumnya nih. Ya, Sebenarnya kenapa? dari tadi saya agak bingung nih kenapa tiba-tiba kita ngomongnya pakai ada Inggrisnya dicampur-campur begitu. Emang kita mau bahas apa emang? Karena kita akan bahas mengenai bahasa Jakarta Selatan yang lagi booming. Oh, bahasa Jaksel. Bahasa Jaksel. Apa hubungannya ntar ya bahasa Jaksel dengan podcast project. Tapi Sebelum memang karena Jaksel ya ada perwakilan putra nih kan. enggak, saya bukan Jaksel, saya Tangsel. ada sel-selnya Iya, dia. makanya yang Oh, dia ada selatan. selatan Iya. ya. Saya juga Kelapa Gading Selatan. Oke, Nggak enggak ada. apa-apa. Iya. Ini katanya sebelum kita mulai Romo Yosef ada Saya sedikit. tuh mau ngetes Yes. kalian berdua nih. Frater-frater dua Saya nih. Ini kuis. Audiens di rumah juga kita lihat. Apakah para frater ini masuk mengikuti perkembangan bahasa gaul Yes. gitu. Jangan-jangan mereka itu nggak tahu beberapa kata-kata atau makanan istilah-istilah yang sedang dipakai oleh anak-anak zaman sekarang. Mereka ntar jadi imam, ini anak-anak ngomong apa sih Iya, gitu ya. Bener, Mo. Kita mulai. Oke. Coba saya tanya, terus nanti kamu coba pahami artinya. Oke, Mo. Oke? Langsung tok tok tak tok tak tok gitu ya. Kamu siap ya? Mental health, Mental health, kesehatan mental. deep talk, Omong dari hati ke hati gitu. Ya. Ih. Deep talk. social butterfly, Terus ya butterfly, orang yang mudah bergaul. fancy, Fancy itu mewah. friend with benefit, Friend with benefit itu hubungan tanpa status. flexing, Flexing itu pamer ya kan. degrading. Degrading penurunan ya. Degrading tuh menghina, merendahkan. Oh iya, itu Gitu. merendahkan orang lain. Basically, Biasanya gitu. pada dasarnya, Oke. which is Yang mana adalah oke. gitu. San Mori. Sunday morning ride. Yes, good. Valid no kecot. Sudah next level, saudara. Gak tahu tuh. Valid no kecot itu sebuah kebenaran yang nggak bisa diperdebatkan lagi. Oh, valid no debat ya, no Gitu. kecot. Asik. Kemudian juga sopan masuk kuping. Ini baru dengar. Saya baru dengar, Akhirnya Bro, saya baru sopan dengar. masuk kuping tuh kalau kita masuk kafe tuh musiknya enak, alunannya Oh. kita menikmati gitu. Kayaknya lagunya nih sopan masuk kuping banget nih gitu. Keren. Pilotok. Pilotok. Ya. Pilotok. Pilotok. Obrolan malam. Obrolan malam di bantal, maaf. Obrolan malam di atas kasur lah Oh, gitu. Oke. Nggak make sense. Nggak masuk akal. Oke, itu mah gampang lah. Side dish.
Childish ke kanak. Side dish. Oh, side dish ini makanan apa? Makanan Gorengan. ya, pendukung lah gitu mau. Oke, financial freedom. Kebebasan mencari uang gitu ya. Apa ya ngomongnya? Ya udah. Udah nggak mikirin duit lagi lah, Iya, gitu. Udah gak mikir uang. Anger issue. Wow. Kok makin ngomong gitu susah. Anger issue kemarahan, marah. Dia punya problem sama nggak bisa mengendalikan rasa marah, gitu. Oke, kira-kira ya itu aja sih kayaknya. Jadi saya sebelum kesini tuh saya ngikutin tuh di TikTok, di Instagram, pokoknya bahasa-bahasa anak-anak gaul. Supaya apa? Saya udah 16 tahun jadi imam, minimal saya tahu omongan anak-anak muda, omongan para frater juga. Jangan sampai mereka ngomongin di samping saya nggak ngerti. Oh, ternyata lagi ngomongin saya. Saya kelewat overthinking dan. Tapi Romonya udah cocok ya jadi Romo Jaksel nih. Pernah Pernah waktu saya toppernya saya kan di Gons. Oh, iya. Oh, Jadi ya setahun lah jadi anak Jaksel pejaten. gitu. Paling makanya ya dulu sih cuman bahasa Jaksel yang dulu saya pelajari gultik. Gulit juga blok M dong. Tapi berapa nilai kita aman ya, Moy? Ya masih oke lah, Masih bisa oke ikut ya. lah. Puji Mudah Tuhan, ternyata. yang Karena nggak saya boleh. belum ngeluarin Ethereum, saya belum ngeluarin NFT, saya belum ngeluarin apa lagi lah, banyak lah Iya, pokoknya. bener. Oke, wah luar biasa nih. Atau kalau cara anak Jaksel minta maaf apa coba? Cara anak Jaksel ngomong maaf. Ayo. Ini nih pertanyaan paling susah nih. Cara anak Jaksel ngomong maaf ya gitu. Bukan sorry mo. Bukan, sorry mah udah zaman dulu. Noted. Oh no. Oke, gua catet gitu maksudnya. Oh iya. Oke. Luar biasa ini. Menarik ya. Beyond kita nih. Ya gimana nih Bim nih? Iya, menarik ya, tadi kita udah dites bahasa Jaksel. Mm-mm. Meskipun saya bukan nggak Jaksel amat ya. Mm-mm. Dia Tangsel. Gaulnya di PIM mau biasanya. Iya, di Pim ganci ya. Tapi saya Di PIM udah naik itu belum yang lantai 2 tuh PIM 3 ya? Pim 3 mau Yang ada kaca-kacanya. Saya takut mau. Saya udah itu. Pasti. Saya juga udah. Tapi dia masuk Mertoyudan jadi turun lagi. Jangan di grading gitu dong. Oh, sorry. Kamu ini jangan Ini pasti audiens bingung nih sama saya nih. Di Bible Learning nggak begini-gini amat. Ternyata di Sosoknya beda, project-project sosoknya nih beda. kok berbeda nih. melihat Romisep yang berbeda. Asik. Nah, berarti sekarang pertanyaannya apa ya? Tadi kita udah dengar bahasa-bahasa Jaksel. Terus pertanyaannya kenapa bahasa-bahasa Jaksel ini kita bahas di podcast ini nih ya? Apa hubungannya ya? Apa hubungannya bahasa Jaksel dengan pewartaan ya? Pewartaan atau di podcast ini kan pewartaan. Ataupun juga karena ada Romo Yosef ini hubungannya sama kitab suci nantinya apa gitu bahasa-bahasa Jaksel ini, Romo? Ya, kalian ingat nggak di tahun 2020 apakah kalian pernah dengar atau audiens pernah dengar bahasa Jaksel di tahun 2020 loh? Nggak ada. Nggak ada. Kita belum pernah dengar ini kosakata baru bahasa Jaksel tuh ungkapan kosakata baru yang lagi diomongin di mana-mana oleh anak muda di media sosial. Tapi begitu viral, banyak orang make, banyak orang menjadi wah mau belajar, banyak orang nggak ngerti pun mau ngerti. Padahal nggak sampai 2 tahun loh. Nggak sampai 2 tahun kosakata bahasa Indonesia banyak sekali menerima serapan-serapan yang mau nggak mau gereja atau orang tua atau kita anak-anak muda harus ngikutin. Kalau nggak ngikutin ya nggak apa-apa, nggak gaul, Iya. dianggap old school. Nah, Bukan social butterfly. nanti dibilang lu nggak social butterfly, apaan tuh kupu-kupu. Introvert tadi Gitu. bilang. Nah, dalam dunia yang berubah hanya dalam 2 tahun, berarti kita sadar oh iya ya dunia kita ini meskipun kita secara fisik kan selama pandemi kita nggak kemana-mana, kita ya nggak banyak beraktivitas, tapi ternyata bahasa ungkapan-ungkapan berkembang luar biasa. Bisa kita bayangkan apalagi dalam situasi normal. Dalam 2 tahun aja begitu banyak perubahan. Nah, gereja umurnya udah berapa? Bayangin coba, udah 2000 tahun lebih. Iya. Dalam rentang waktu sepanjang itulah gereja bayangin perubahan demi perubahan dialami menjadi tantangan gereja, termasuk sampai detik ini dunia semakin berubah. Kemudian juga kitab suci juga kan produk dari sejarah. Perjanjian lama bayangin dari zaman Abraham
itu sekitar 1800 sebelum Yesus lahir sampai terakhir misalnya saya ambil aja Maleaki sekitar tahun 300-an, itu berapa abad karya Allah bekerja secara luar biasa. Kemudian juga perjanjian baru, katakanlah Markus atau 1 Korintus sebagai tulisan yang pertama di tahun 40-an sampai nanti Yohanes sekitar tahun 180-an, itu hitungannya puluhan tahun. Pasti ada yang berubah. Nggak mungkin manusianya sama, paham manusia tentang Allahnya sama, nggak mungkin. Karena apa? Saya percaya luar biasa karya Allah itu juga berkarya dalam manusia yang senantiasa berubah. Allah kadang-kadang juga dipahami secara berbeda. Allah dalam PL, dalam PB aja berbeda. Gitu. Jadi kita nih produk-produk sejarah mumpung masih hidup. Kan kita kan belum jadi sejarah masih hidup artinya kita masih terus menyejarah. Jangan sampai kita jadi korban-korban atau objek-objek sejarah, tetapi apakah kita bisa menjadi subjek perubahan dalam sejarah gitu. Nah iya berarti kan gereja itu berubah gitu ya. Berarti kalau tadi dari Romo Yosef gereja berubah, pemahaman manusia tentang Allah pun berubah. Nah sekarang pertanyaannya, kalau sekarang ini ya dengan fenomena yang sekarang, berubahnya harus seperti apa? Apakah harus berubah secara total? Atau memang harus ada yang tetap sama gitu tetap ya? Bertahan ya. Iya, kan kalau misalkan berubah secara total nanti jangan-jangan kita kehilangan esensinya sebagai gerejanya iya, itu ya. Betul. Ya. Kata perubahan sebetulnya bisa dilihat positif tapi bisa dilihat juga negatif, tergantung bagaimana kita memaknai kan. Sebetulnya berhadapan dengan perubahan dunia itu udah kayak buah si malakama. Nah, buah si malakama pasti bukan bahasa Jaksel. Bukan, itu bahasa Majapahit ya. Kiri kanan mentok lah. Kalau gereja, kita sebagai umat beriman, kita ikut aja perubahan dunia. Kan ada jargon, siapa yang tidak ikut perubahan siap-siap mati. Yes. Kalau kita cuma ikut perubahan doang, ya gereja bisa kehilangan identitas. Tapi kalau gereja kekeh, pokoknya kita harus sesuai sama Konsili Vatikan kedua, harus sesuai dengan tradisi gereja, warisan gereja, kita tidak mau berubah, itu juga akan lenyap dengan sendirinya. Misalnya kalau kita lihat, apakah kalian bisa pernah melihat kitab suci orang Mesir? Orang Mesir kuno 2000 tahun yang lalu. Gak ada. Ada sih di perpustakaan ada. Tetapi apakah berapa banyak orang yang baca? Apakah masih bisa dibeli di toko buku Gramedia? Nggak ada. Karena padahal agama Mesir 2000, 3000, 4000 tahun yang lalu itu jauh lebih besar daripada imannya orang-orang Yahudi loh. Jauh lebih besar. Imannya agamanya, agama di Asyur, agama di Babel, budaya-budaya agama-agama di sekitar Israel itu jauh lebih besar. Tapi kita bisa melihat siapa yang bertahan setelah 2000, 4000 tahun kemudian. Nah, di situ kita bisa melihat ternyata iman Israel, iman bangsa Israel akan Allah itu juga berkembang dalam situasi tegangan-tegangan seperti itu. Berubah tapi tetap tidak kehilangan identitas, bertahan tetapi tetap ikut perubahan gitu loh. Jadi dilihatnya bukan buah si malakama tetapi sebuah strategi untuk bertahan. Jadi soal perubahan itu sudah dari dulu. Misalnya kalau ini kan murid-murid saya nih ikut kelas saya pengantar perjanjian lama. Ada berapa bangsa yang menjajah, bangsa besar yang menjajah orang Israel? Kita sebutlah bangsa Yunani yang memaksakan orang-orang Yahudi itu untuk berbahasa dan berbudaya Yunani. Orang Romawi juga sama. Nah, dari situ aja orang udah bingung sebetulnya. Apakah tradisi nenek moyang, bahasa Ibrani lah katakanlah yang diwariskan dari Abraham, Musa terus, lalu ganti penjajah, ganti bahasa, ganti budaya. Wah, itu luar biasa. Waktu itu akhirnya orang Israel sendiri memutuskan nggak bisa kalau kita tidak menulis kitab suci dalam bahasa Yunani misalnya. Karena anak-anak muda waktu itu ya, itu mereka nggak ngerti lagi bahasa Ibrani. Mereka tulis kitab suci hanya dalam bahasa Ibrani, perjanjian lama. Anak-anak mudanya nggak akan baca, nggak mau baca. Oh, ini bahasa apa? Bahasa mereka udah bahasa Jaksel gitu kan. Nah, waktu itu makanya tarik ulur. Ya udah kitab sucinya diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Itu sebuah pertaruhan besar saya rasa. Karena ada beberapa bagian orang Yahudi sendiri menolak
Septuaginta, kitab suci dalam bahasa Bahasa Yunani. Mereka anggap itu ya itu tidak religius, tidak suci, tetapi itu mau nggak mau dalam arti pewartaan gereja harus mengikuti zamannya. Terutama hal-hal yang dianggap penting, yang dianggap suci pun pada akhirnya harus bersentuhan dengan realita. Demikian juga dengan gereja perdana kan kita bisa melihat setelah Paskah Kristus itu kan orang-orang Kristen akhirnya dipisahkan dari masyarakat Yahudi, lalu mereka dikucilkan, dianiaya juga oleh masyarakat Yahudi, orang-orang Yahudi saudara mereka, akhirnya mereka tersebar kan ke segala arah. Kita bisa lihat tegangan antara Petrus sama Paulus kan sama. Ya mau ke Yahudi doang atau Nah, mau sama orang luar Orang Yahudi. non Yahudi ya. coba bayangin kalau waktu itu nggak ada tokoh seperti Paulus, mungkin kita nggak pernah Kita nggak pernah dengar. Pokoknya sangat amat ketat, sangat amat rigid. Nggak mungkin kekristenan itu bisa berkembang, diterima di berbagai macam benua. Artinya apa? Setiap orang yang bisa melihat perubahan sebagai sebuah rahmat akan apa ya? Mengalami rahmat itu dan akhirnya melihat inilah bagian dari rencana atau kehendak Allah gitu. Wih, keren banget nih. Bener kan podcastnya isinya daging semua teman-teman. Emangnya receh? Enggak kaleng-kaleng juga ini, keren banget. Kita membahas bagaimana perubahan itu ya memang niscaya ya memang diperlukan supaya kita tidak mati, supaya kita tetap bisa bertahan, tapi juga ada yang tetap harus kita identitas yang tetap kita pertahankan. Iya, kita pegang. Masalahnya kan gimana nih? Mau ikut yang mana? Mana yang mau dipertahankan? Kalau saya lihat perlu sebuah kebijaksanaan. Betul-betul kebijaksanaan. Kebijaksanaan macam apa? Dimana ikut perubahan tanpa tergerus oleh perubahan, tetap mempertahankan hal-hal yang real tetapi tetap relevan. Perlu sebuah kebijaksanaan yang kalau saya lihat dalam bahasa rohani itu bimbingan Roh Kudus. Jadi setiap orang beriman dalam bimbingan Roh Kudus membuka diri pada tuntunan Roh Kudus, pastinya gereja juga dalam pewartaan dalam terobosan-terobosan baru tetap bawa dalam bimbingan Roh Kudus. Diskretio menjadi sangat penting di sini. Kalau kita lihat bahasa Jaksel ya, meskipun enak, lucu, tapi kalau kita lihat itu kan banyak yang sebetulnya bertentangan sama apa ya, kebiasaan atau ajaran iman. Misalnya friend with benefit. Iya, benar. Udahlah, kita nggak usah pacaran lah, kita friend with benefit aja deh. Kita nggak usah nikah aja deh, kita mah saling trust aja. Saling trust aja. Kalau kita cuma ikut perubahan, memang gaul sih, memang akan dilihat wah keren. Tapi kalau tidak dikritisi dengan sebuah kebijaksanaan, nilai-nilai yang dimiliki oleh gereja, oleh ajaran gereja sebagai orang beriman, kita sebagai orang beriman ini lama-lama luntur. Yes, gitu. Itu yang senantiasa dihadapi oleh gereja sepanjang zaman. Saya Romo Yosef percaya ya pada kekuatan Roh Kudus. Sudah 2000 tahun Roh Kudus mendampingi gereja dan terbukti masih bertahan sampai detik ini minimal ya. Berhadapan dengan arus perubahan begitu maraknya, perubahan begitu cepat, perubahan semakin terjadi semakin cepat, asal gereja setia pada bimbingan Roh Kudus, tidak pernah kehilangan kebijaksanaannya, selalu mengadakan discernment-nya, saya rasa gereja selalu akan bisa bertahan. Tapi problemnya kalau cuma bertahan doang, kapan menangnya? Ya enggak? Kalau gereja cuma bertahan doang nih, digebukin nih, bertahan aja, nggak bakal menang. Bagaimana gereja juga harus bisa menginfluence, menjadi influencer lah, gitu loh. Bukan cuma ikut-ikutan aja, ikut-ikutan apa ya, nilai-nilai yang di sana, tapi kekayaan gereja 2000 tahun itu luar biasa. Kosakata yang dimiliki oleh gereja itu juga harus dikenal oleh orang banyak, oleh anak muda. Anak muda coba tanya, Koronta apa? Wah, nggak tahu misalnya. Iya benar. Padahal itu tradisi dahsyat luar biasa. Magisterium apa? Nggak tahu misalnya. Tahu sih bucin tahu, tapi magisterium nggak tahu. Maka bagi anak-anak muda nih, oke, buat saya nggak salah ikut arus bahasa Jaksel, tapi harus tahu juga what our value. Apa value-nya gereja, apa sih? Kekayaan gereja juga harus dikuasai.
para frater, para imam, ya boleh sih joget-joget di TikTok. Buat saya ya demi pewartaan ya. Joget-joget boleh, tapi ketika berbicara soal kitab suci, berbicara soal ajaran gereja, berbicara soal sejarah gereja, harus sama bagusnya dengan jogetnya di TikTok misalnya. Luar biasa, keren sekali bener. Saya termasuk yang nggak anti. Saya termasuk yang nggak anti, sebab kalau para imam, para frater nggak tercebur dalam media sosial, umat kita akan hilang, betul. Mereka nggak bisa ngelihat figur seorang imam atau tokoh gerejanya gitu ya, cuma joget-jogetnya gitu. Tapi ketika share your value, speak up your Christianity misalnya, itu juga harus diimbangi jadinya gitu. Iya. Ya kalau tadi ngomongin anak muda itu ya Romo ya, kalau menurut saya ya, selain tadi medsos itu kan memang kita harus mengakui bahwa memang cepet banget bahasa Jaksel ini aja 2020 Belum ada apa-apa. tiba-tiba gara-gara medsos juga kenceng gitu ya. Apa wartawan juga harus ini. Tapi di sisi lain saya merasa bahwa ketika anak muda mau melihat ataupun ketika gereja mencoba untuk berubah gitu ya, saya merasa kayaknya anak-anak muda itu lebih lelah melihat kadang-kadang kalau kita mau berubah itu ya, di dalam gerejanya sendiri pasti ada banyak dinamika yang nggak mudah gitu ya. Pasti ada kita Tarik ulur. pukul sana pukul sini ya. Ada yang orangnya konservatif banget gitu ya. Ada yang bebas banget. Ada yang bebas banget, malah nanti jadinya ribut sana ribut sini. Nah ini menghadapi ini gimana tuh? Pasti kan itu jangan-jangan menjadi keluh kesahnya mereka juga ya, anak muda ya ngapain lah orang mau ini aja ribut-ribut gitu ya sendiri malah di dalamnya. Ya. Saya termasuk orang yang open sama media sosial. Tapi ketika kita anak muda nih, siapapun lah, terhadap media sosial harus disaring, harus difilter, bisa melihat filteran. Pro dan kontra juga demikian. Karena kalau di medsos itu kelihatan banget, hitam putihnya tuh dibedain banget. Iya. Oh, pasturnya nggak boleh, semua nggak boleh. Oh, yang ini boleh, semua boleh. Nanti dulu, hidup kan tidak sehitam putih seperti itu. Harus betul-betul bisa melihat other side. Bisa melihat sisi lain dari pribadi-pribadi ini. Dia keras nih, kenapa sih? Dia itu kok apa-apa boleh? Ada apa sih? Ada apa dengan dia? Why gitu loh. Jadi jangan ditangkap mentah-mentah. Wah, Romo ini atau gereja Katolik keras soal ini. Why? Pahami. Yang ini begini pahami juga. Jadi kita jangan dibelah-belah sama medsos yang seolah-olah hidup itu cuma hitam putih plus minus doang gitu. Misalnya kayak gitu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah tetap jangan pernah kehilangan kemampuan berdiscernment. Discernment tadi yang kemampuan berdiscernment, arus informasi yang begitu maraknya, harus kita punya filter nih. Filter yang namanya jangan pakai sunscreen doang, jangan pakai skincare doang, tapi harus punya nih filter iman. Ada begitu banyak hal-hal yang masuk dalam telinga kita, mata kita, perasaan kita, sehingga membuat kita overwhelmed terhadap yang lain gitu. Harus ada filternya. Nah, filternya sayangnya terlalu tipis gitu, sehingga mudah robek dan terkoyak-koyak gitu. Maka terus saya senang sekarang nih di Kuskupan Agung Jakarta ya. Saya kemarin ketemu sama anak muda habis sepedaan. Kita makan pagi dulu biasanya, habis San Mori itu kita makan. Iya. Di sini saya daftar San Morinya Romo ya. Kita chill out dikit, habis meeting bentar gitu. Terus anak mudanya gini, Romo, sorry Romo, ini udah jam 8. Saya kursus katekese iman dulu. Wah, saya tanya, hari Minggu loh coy. Iya nggak apa-apa Romo, ini memang ada kursusnya, saya nggak boleh terlambat, online. Saya senang anak-anak muda mulai sadar akan imannya, akan tanggung jawab mereka. Jadi kalau diajak debat itu tuh bisa memberikan apologetik lah. Iya gitu Bim. Keren lah. Ya berarti untuk anak-anak muda ya, untuk anak-anak muda di luar sana ya, tadi dengar dari Romo Yosep, maka cobalah berani dulu lah, icip-icip ya, cari-cari misalkan ya. Kalau ada penasaran sedikit tentang apa-apa, cari aja di internet gitu ya. Misalkan tentang iman Katolik lah atau apa ya, jangan ragu-ragu ya, dari kecil-kecil pasti nanti bisa berbuah banyak. Atau misalkan
ada keluh kesah apa gitu ya ketika hidup beriman ataupun ketika berhadapan dengan orang-orang di luar, bisa tanya-tanya aja ke Frater Project gitu ya kan. Yes. Ya, Ya, dia- jangan suka silent treatment lah. Iya, benar. Kalau nggak ngerti tanya. Iya, tanya aja Jangan gitu ya. semua dipendam. Nanti overthinking kan. Oh, bahaya banget, healing lagi nggak ada duit. Iya, makanya yang penting berani dulu ya kita di zaman sekarang ini. Cari sumber-sumber lain ya. Iya, Jangan betul. melihat tadi hitam putih itu bahaya banget ya. Kalau dari saya sebagai orang beriman jangan pernah settle down. Merasa nyaman dengan imannya. Yes. Ah, Benar-benar. Ya cuma dibaptis, krisma, komuni pertama udah merasa selesai. selesai. No, upgrade yourself. More and more day by day gitu loh. Cari apa yang kalian mau ketahui banyak di YouTube. Nah, ini juga nih, terlalu banyak informasi di YouTube masalahnya. Jadi bingung ya Jadi orang. bingung ini mana sih nih? Iya, iya. Gitu. Satu ngomong ini, satu ngomong itu ya. Cari yang memang omongannya berbobot. Gitu. Jangan apa ya? Nggak kita nih ya. Kita nggak perlu nyinggung kiri kanan. Ya. Berantemin kiri kanan gitu ya. Show your value. Apa sih kekayaan gereja Katolik, kekayaan kitab suci apa, kekayaan iman kita apa? Jadi daripada kita ngomong nyerang kiri kanan sampai kita lupa kekayaan kita apa Iya, sih. iya. Nah, coba cari di YouTube kayak di Instagram kayak ada banyak. Saya melihat ada daftarnya beberapa pribadi-pribadi yang memang betul-betul bukan demi konten gitu loh. Dia ngomong, dia bermedsos, dia upload video-video itu bukan demi konten, tapi demi perkembangan iman umat. Gitu sih. Salah satunya Bible Learning with Wah, baru saya mau ngomong, saudara. Luar biasa. Banyak yang terbantu. Betul. Terutama dalam mengerjakan tugas-tugas kuliah. Ya, gitu. Yuk, Oke, Kim. berarti ini terakhir pertanyaan. kalau Pertanyaan dari terakhir. saya. Last Nanti question, ya. Yang menyimpulkan Putra. Yes. Maka kalau dari Romo, bagaimana pesan Romo untuk pewartaan bagi orang-orang muda ya, baik untuk para frater, para imam, ataupun para katekis, ataupun untuk orang-orang muda sendiri di paroki-paroki, bagaimana yang baik pewartaan untuk mereka itu ya? Saya bersyukur, saya senang para frater, anak-anak muda, TikToker, selebgramer gitu ya, Iya, benar. influencer rohani, itu mulai banyak tuh. Jangan lakukan itu hanya demi konten, tapi demi sebuah pewartaan. Artinya kalau kita mau mewartakan, kita dulu harus diwartakan. Harus terjemput juga ya. Jangan cuman kutip YouTube, kutip Google gitu, kutip mana iya. jadi konten. Nah, itu cuman tambal sulam copy paste lah kalau kata anak Jaksel. Tapi pelajari betul-betul, ada begitu banyak media-media, ada begitu banyak kesempatan di STF Tirarkara juga boleh, di KPKS, di tempat-tempat kursus di paroki, ikut CAP atau Emos Journey, ada begitu banyak kok. Banyak. Biarlah dirimu disentuh dulu sama pengalaman rohani, diubah dulu. Dengan dalam proses pastinya nggak ada orang langsung jadi malaikat gitu ya. Dengan seluruh kerapuhan kita disentuh oleh kuasa firman Tuhan, oleh kuasa rahmat Tuhan itu, mewartakan itu sebuah panggilan. Kalau mewartakan dilihat sebagai sebuah panggilan, pasti nggak akan pernah lelah, nggak akan kita cari untung di situ, nggak akan ada motif-motif yang lain. Ini memang aku diutus untuk menggarami teman-temanku, sahabat-sahabatku, daripada di media sosial baru buka udah Logita Luna operasi ganti muka misalnya, dari pagi sampai malam itu terus. Ya bikin ketawa sih, tapi Ya, emang nggak bosen. bener. Efeknya apa gitu loh buat hidup kita, gitu-gituan dicari. Iya. Saya yakin ada begitu banyak warisan gereja yang bisa diwartakan sebetulnya. Dan saya bersyukur sudah ada saya lihat, dan saya bersyukur untuk itu. Bertahanlah, terus juga perdalami, kembangkan. Ingat tadi, kebijaksanaan dan juga discernment. Ikut perubahan tapi tidak hanyut oleh perubahan, bisa mempertahankan apa yang menjadi sesuatu yang tetap dalam diri, dalam warisan gereja gitu loh. Ada hal-hal yang nggak pernah boleh berubah, nggak pernah boleh hilang. Nah itu tegangannya itu aja sih. Barang siapa bisa bermain di dua tegangan itu, saya yakin akan terus bertahan. Jadi kalau viewersnya dikit, apa yang komen dikit, subscribernya dikit, jangan menyerah ya Romo ya kan.
Terus Bisa ikut collab sama saya. wah, ini salah satu marketing project. Iya. Oke. Subscribernya Bible Learning ya, silakan subscribe project-project. Jangan lupa. Sudah. Hey. Banyak orang tuh nggak ngerti bahwa nge-like itu sebetulnya apa sih Romo, nge-like itu penting banget. Penting betul. Komen itu paling penting. Di-share itu yang terutama. Tapi susah umat kita tuh, aku nggak mau menonjol, aku nggak mau nanti salah ketik, nggak apa-apa. Ketik aja amin. Puji Tuhan. Pakai emoticon. Asal ketik gitu. Emoticon jangan ya, emoticon masuk ke apa tuh namanya? Virus apa namanya? Spam. Oh, spam. Oh, gitu ya, Maya. Oh, kita udah dapat trik jadi jangan kaget kalau subscriber kita nambah ya. Oke, Romo Yosef, Bimo dan teman-teman semuanya, kita telah sampai di penghujung podcast kita. Terima kasih Romo Yosef telah berbicara mengenai hal ini pada kami. Intinya teman-teman, brave to explore yourself. Gitu. Iya kan? Jangan, terutama dalam iman ya, dalam menghadapi perkembangan zaman ya, berani untuk mengeksplor, dan di dalam perkembangan zaman jangan lupa menempatkan iman di dalam hidup gitu kan. Kalau semuanya ikut nanti lama-lama hanyut. Yes. Ada bahasa Jawa itu keren ya. Ngali ning ojo nganti ngeli. Artinya Apa apa? iki? Jadi masuk nyebur ke kali tapi jangan sampai hanyut oleh kalinya. Pegangan dong. Iya. Pegangan adalah iman. Pegangannya tuh harus kuat. Yes. Kalau pegangannya cuma ranting-ranting kecil, anyut juga. Iya juga betul. Makanya perdalam imanmu dengan nonton Bible Learning dan kita. Saja. Bisa aja. Oke. Terima kasih semua. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa. Salam.